Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di mitos atau fakta. Silakan komen. Komen. Mitos atau fakta? Kali ini kita akan membawakan sebuah cerita yang tersebar di tengah-tengah masyarakat. Yang mana silahkan Anda semua tebak apakah itu hanya mitos atau fakta yang pernah terjadi. Tentu kita semua tahu bahwa mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Fakta dapat diperoleh melalui pengamatan terhadap suatu objek atau peristiwa. Sekarang masuk ke video. Mbah Panggang, Syekh Sidik Yusuf, ulama penyebar Islam dan pendiri Tegal. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa Mbah Panggang, yang memiliki nama asli Syekh Sidik Yusuf, dikenal sebagai seorang waliullah dan ulama besar yang turut berperan dalam menyebarkan agama Islam di wilayah Tegal dan sekitarnya. Ia juga dianggap sebagai salah satu tokoh pendiri awal wilayah Kabupaten Tegal. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa beliau merupakan murid dari Syekh Ahmad Jazuli yang dikenal dengan sebutan Mbah Adiwerna, seorang ulama besar dari desa Adiwerna, Tegal. Dalam perjuangannya menuntut ilmu dan menyebarkan Islam, Mbah Panggang seperguruan dan seperjuangan dengan Syekh Maulana Mutakin atau yang lebih dikenal masyarakat Tegal sebagai Ki Gede Sebayu, seorang tokoh penting yang menjadi perintis pemerintahan lokal dan pengatur tata kota Tegal di masa Mataram Islam. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa suatu ketika, Mbah Panggang mendapat tugas dari gurunya, Mbah Adiwerna, untuk berdakwah menyebarkan Islam ke daerah yang belum tersentuh ajaran tauhid. Sebelum berangkat, beliau diberi dan dibekali sebuah mushaf Al-Quran oleh sang guru. Sejak saat itu, menurut kisah yang diwariskan secara lisan, Mbah Panggang tidak lagi merasakan keinginan untuk buang air besar maupun kecil. Hal ini dimaknai sebagai bentuk karamah, karena beliau selalu dalam keadaan suci ketika membawa Al-Quran tersebut kemanapun ia pergi. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa dalam perjalanan dakwahnya, Mbah Panggang sampai di sebuah desa bernama Kedokan Sayang, yang pada waktu itu mayoritas penduduknya masih menganut kepercayaan lama, yaitu menyembah api, geni. Kehadiran beliau ditentang keras oleh para tetua adat dan tokoh agama lokal. Salah satu di antaranya bahkan menantangnya. Syekh Sidik Yusuf menjawab dengan tenang bahwa pusaka yang ia bawa hanyalah salat dan Al-Quran. Sebagai ujian, lawannya yang dikenal sakti kemudian secara paksa merebut Al-Quran beliau dan melemparkannya ke dalam kobaran api. Namun, dengan izin Allah, terjadilah keajaiban, Al-Quran tersebut tidak terbakar. Justru dari dalam kobaran api itu keluar air yang memadamkan api tersebut. Peristiwa ini disaksikan langsung oleh seluruh warga desa dan menjadi titik balik besar dalam sejarah keislaman desa Kedokan Sayang. Banyak warga yang kemudian memeluk Islam setelah menyaksikan kejadian itu. Sejak saat itulah beliau dikenal dengan gelar Mbah Panggang, mungkin merujuk pada peristiwa mukjizat tersebut yang berhubungan dengan api panggang. Hingga kini, Islam tetap tumbuh dan berkembang di desa Kedokan Sayang. Terdapat banyak masjid, musola, majelis taklim, dan kegiatan keagamaan lainnya yang menjadi bukti nyata keberlanjutan dakwah Islam di sana, hasil perjuangan para ulama pendahulu seperti Mbah Panggang. Cerita ini bersumber dari tradisi lisan yang disampaikan saat acara ziarah kubur ke makam Mbah Panggang pada malam Sabtu, tanggal 26 Januari tahun 2013. Rombongan peziarah berasal dari Surabaya, dipimpin oleh Kiai Haji Asmaun Nafi, pengasuh Pondok Pesantren Al-Afwa Surabaya, bersama putranya Gus Ahmad Farid dan para santri. Dalam kesempatan tersebut, Gus Ahmad Farid, yang dikisahkan memiliki kemampuan berkomunikasi ruhani, menerima penuturan sejarah langsung dari arwah Mbah Panggang. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa
Mbah Panggang tidak pernah buang air besar maupun kecil sejak menerima Al-Quran dari gurunya, Mbah Adiwerna. Hal ini dianggap sebagai karomah, yakni keistimewaan yang dianugerahkan Allah kepada para wali. Banyak yang percaya bahwa hal ini menunjukkan kesucian lahir batin beliau dalam menjaga kitab suci. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa dalam dakwahnya di Kedokan Sayang, beliau konon melemparkan Al-Quran ke dalam api saat ditantang oleh pemuka agama lokal yang menyembah api. Mitosnya, Al-Quran tidak terbakar, bahkan mengeluarkan air yang memadamkan api. Ini menjadi simbol kemenangan tauhid atas kesyirikan, dan sering diceritakan secara turun-temurun dalam masyarakat sebagai bukti kemuliaan beliau. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa beberapa cerita rakyat menyebutkan bahwa Mbah Panggang memiliki kemampuan berjalan tanpa meninggalkan jejak, dan tidak dapat disentuh oleh orang-orang yang berniat jahat, termasuk musuh-musuh dakwahnya. Cerita ini kerap disamakan dengan kisah karomah para wali di Jawa seperti Sunan Kalijaga. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa dalam ziarah yang dipimpin oleh Kiai Haji Asmaun Nafi dan Gus Ahmad Farid tahun 2013, disebutkan bahwa Mbah Panggang mampu menyampaikan kisahnya dari alam ruh. Mitos ini berkembang di kalangan peziarah bahwa roh para wali masih bisa menyampaikan pesan kepada orang-orang tertentu yang mendapat izin Allah, terutama kepada ulama yang saleh. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa berikut panduan perjalanan menuju makam Mbah Panggang, Syekh Sidik Yusuf, di Desa Kedokan Sayang, Kecamatan Tarup, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. A. Bandara terdekat ke Tegal. Tegal belum memiliki bandara sendiri. Namun, beberapa bandara terdekat yang dapat dijadikan pilihan adalah 1. Bandara Internasional Kertajati KJT, Majalengka. Jarak, tanda kurang lebih 128 km dari kota Tegal. Waktu tempuh, tanda kurang lebih 1,5 jam via tol Trans Jawa. 2. Bandara Internasional Ahmad Yani SRG, Semarang. Jarak, tanda kurang lebih 156 km dari kota Tegal. Waktu tempuh, tanda kurang lebih 2 jam perjalanan darat. 3. Bandara Internasional Soekarno-Hatta CGK, Tangerang. Jarak, tanda kurang lebih 316 km dari Tegal. Waktu tempuh, tanda kurang lebih 3,5 jam via jalan tol. B. Rute perjalanan ke makam Mbah Panggang. Setelah tiba di kota Tegal, perjalanan menuju Desa Kedokan Sayang dapat ditempuh dengan kendaraan pribadi atau transportasi umum. 1. Dari kota Tegal ke Kecamatan Tarup. Jarak, tanda kurang lebih 20 km. Waktu tempuh, tanda kurang lebih 30-45 menit. 2. Menuju Desa Kedokan Sayang. Dari pusat Kecamatan Tarup, lanjutkan perjalanan ke Desa Kedokan Sayang. Catatan, makam Mbah Panggang terletak di bagian selatan Desa Kedokan Sayang dan dikenal sebagai situs ziarah yang dikeramatkan oleh masyarakat setempat. C. Akomodasi dan fasilitas. Di sekitar Tegal dan Kecamatan Tarup tersedia berbagai pilihan penginapan, mulai dari hotel hingga homestay. Selain itu, terdapat fasilitas umum seperti masjid dan warung makan yang dapat menunjang kebutuhan selama perjalanan. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa sejauh ini, tidak banyak catatan resmi atau dokumentasi sejarah yang memuat pandangan negatif tentang Mbah Panggang, Syekh Sidik Yusuf. Hal ini karena beliau lebih dikenal melalui jalur tradisi lisan dan kisah karomah, yang umumnya dituturkan dengan nuansa penghormatan dan kekaguman oleh masyarakat sekitar. Namun, berikut beberapa kritik atau pandangan skeptis yang mungkin muncul, terutama dari kalangan akademisi atau pemikir rasionalis. Pandangan negatif atau skeptis tentang Mbah Panggang. 1. Minim bukti sejarah tertulis. Kritikus mungkin mempertanyakan keabsahan kisah Mbah Panggang karena hampir seluruh narasi berasal dari cerita tutur, bukan sumber sejarah tertulis yang dapat diverifikasi.
Nama beliau tidak banyak muncul dalam catatan kolonial, naskah babat, atau manuskrip sejarah resmi. 2. Cerita karomah yang dianggap berlebihan. Beberapa cerita seperti tidak pernah buang hajat, Al-Quran yang memadamkan api, atau komunikasi dengan arwah dianggap sulit diterima secara logis oleh kalangan modern. Pandangan ini menyebut cerita-cerita tersebut lebih condong pada unsur mitologi atau dongeng spiritual, bukan fakta historis. 3. Kultus individu. Ada anggapan bahwa sebagian masyarakat bisa terjebak dalam kultus terhadap tokoh, yakni memuja individu tertentu secara berlebihan, dan mengaburkan batas antara penghormatan dan pengkultusan, terutama jika terlalu banyak mengandalkan cerita karomah tanpa pendalaman ajaran keislaman yang rasional. 4. Potensi penyimpangan akidah. Bagi kalangan yang sangat ketat dalam hal tauhid, misalnya kelompok Salafi atau Wahabi, cerita-cerita mistik seputar wali seperti Mbah Panggang bisa dianggap berpotensi membawa masyarakat pada bentuk-bentuk bid'ah atau khurafat, jika tidak disikapi dengan bijak. Namun perlu ditegaskan bahwa pandangan negatif ini tidak selalu benar dan seringkali bergantung pada sudut pandang serta pemahaman masing-masing golongan. Dalam tradisi Islam Nusantara, sosok seperti Mbah Panggang dihormati sebagai pembawa Islam yang damai, toleran, dan penuh kebijaksanaan. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah cerita di atas adalah mitos dan cerita sebelum tidur atau memang fakta? Silahkan tulis di kolom komentar. Note, kami bertanya kepada Anda yang mendengar dan melihat video ini. Mitos atau fakta. Mitos atau fakta. Selamat datang di Mitos atau Fakta. Silakan komen. Komen. Gimana menurut Anda semua? Apakah itu mitos atau fakta? Jika mitos, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika fakta, silakan tulis di kolom komentar. Karena kita tahu bahwasanya mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Nah, jadi bagaimana menurut Anda semua? Apakah ini mitos atau fakta? Silakan tulis di kolom komentar.